Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Sesep Anwar. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas refleksi pada LMS PPG Kemenak 2025. Jangan lupa komen dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sudah masuk pada LMS ppgkemenak.id. Kita langsung saja ke tutorialnya. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengisi tugas refleksi, Bapak Ibu harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas mandiri. Di sini keterangannya sudah selesai ya Bapak Ibu, karena sudah mengupload tugas mandiri profesional. Maka setelah Bapak Ibu melaksanakan tugas mandiri, kita harus mengisi atau mengerjakan tugas refleksi. Adapun tugas refleksi profesional sebagai berikut. Dari modul yang Anda pelajari, silahkan 1. Pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. 2. Lakukan analisis implementasi penerapan materi tersebut. 3. Tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. 4. Uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah atau lesson learned yang didapatkan. 5. Buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mencoba menjawabnya ya di Microsoft Word. Ini adalah perintah atau tugas yang kita kopikan dari tugas refleksi pada LMS. Yaitu yang pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Bapak Ibu bisa memilih materi dari topik 1 sampai topik 8. Misalkan di sini saya memilih topik 2. Yang pertama tugasnya deskripsikan materi ya. Nah, di sini saya buat deskripsi materi. Materi dalam topik 2 membahas kriteria kesahihan hadis, kedudukan dan hadis terhadap Al-Quran. Pembahasan ini mencakup bagaimana hadis dipilih berdasarkan kesohihannya, sahih, hasan, doib, dan maudhu, serta bagaimana hadis berfungsi dalam menjelaskan, menegaskan, dan melengkapi ajaran dalam Al-Quran. Lalu kita lihat perintah atau soal nomor 2. Lakukan analisis implementasi penerapan materi tersebut. Misalkan, analisis implementasi penerapan materi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI), pemahaman tentang hadis yang sahih sangat penting bagi guru untuk memastikan keakuratan ajaran yang disampaikan. Implementasi materi ini melibatkan penerapan hadis dalam berbagai aspek kehidupan sosial, akhlak, dan ibadah. Dengan memahami kedudukan hadis terhadap Al-Quran, guru dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peserta didik mengenai bagaimana kedua sumber ini saling melengkapi. Selanjutnya perintah untuk yang ketiga. Tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskannya ini ya. Pengalaman praktis dalam pembelajaran. Pengalaman praktis dalam pembelajaran, pendekatan kontekstualisasi dalam mengajarkan hadis, memungkinkan peserta didik memahami hadis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di beberapa komunitas lokal, tradisi membaca doa atau wirid yang bersumber dari hadis dapat dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan hadis yang sahih. Kemudian tantangan dan hikmah atau lesson learned. Nah, yang pertama, tantangan utama dalam penerapan materi ini. Misalkan kurangnya literasi hadis di kalangan peserta didik sehingga mereka sulit membedakan hadis sahih dan lemah. Selanjutnya, perbedaan interpretasi hadis yang dapat menimbulkan perdebatan di kelas. Hikmah yang dapat dipetik adalah pentingnya mengajarkan hadis dengan metode yang mudah dipahami dan berbasis kehidupan nyata, serta menanamkan sikap selektif dalam menerima hadis. Kemudian yang kelima, rencana aksi penerapan dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa membuatnya dengan menggunakan
pendekatan kontekstual dengan mengkaitkan hadis dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya, mengedukasi peserta didik tentang kriteria hadis sahih melalui metode diskusi dan studi kasus. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek, misalkan dengan meminta peserta didik menganalisis hadis-hadis populer di masyarakat untuk menentukan kesahihannya. Lalu, mengembangkan bahan ajar kreatif yang memadukan hadis dengan tantangan kehidupan modern. Pendekatan ini akan membantu peserta didik tidak hanya memahami hadis secara teoritis, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika Bapak Ibu sudah mengerjakannya di Microsoft Word, silakan Bapak Ibu copy filenya lalu pastikan pada LMS-nya. Kita kopikan filenya, lalu kita masuk kembali pada LMS-nya. Silakan Bapak Ibu klik di sini ya, ada yang tanda seperti ini, samping tugas refleksi profesional, kita klik di sini. Kita scroll ke bawah. Ini Bapak Ibu klik kirimkan pengajuan tugas atau laporan. Klik di sini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal pastekan di sini. Kita pastekan filenya di sini. Nah, jadi sudah masuk ya tugasnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik simpan perubahan. Kita tunggu sampai proses penyimpanannya selesai Bapak Ibu. Di sini keterangannya sudah selesai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan. Jika Bapak Ibu ingin merubah jawabannya bisa dengan klik edit pengajuan, atau Bapak Ibu bisa menghapus pengajuan apabila Bapak Ibu merasa jawaban yang Bapak Ibu input itu kurang tepat ya, sebelum status pengajuan Bapak Ibu dinilai oleh dosen. Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan dan penghapusan tersebut. Demikianlah Bapak Ibu tutorial yang dapat saya bagikan mengenai tugas refleksi untuk modul profesional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.